Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, biarlah semua itu didasari dengan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal 23 ayat 14b. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan padamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua di usia tuanya kembali mengingatkan bangsa Israel tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada bangsa Israel. Nah, Yosua adalah sebagai salah satu saksi mata dia mengalami pertolongan Tuhan hingga masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Proses waktu selama 40 tahun di padang gurun dan ditambah proses waktu untuk memasuki tanah perjanjian sampai menetap di sana adalah proses yang tidak mudah. Tetapi Yosua beriman, setia, dan mengandalkan Tuhan selama hidupnya. Sebagai saksi hidup, Yosua mengajak bangsanya untuk seinsaf-insafnya bahwa Tuhan itu baik dan mengenapi semua janjinya. Bagi kita yang hidup sekarang ini, ayat ini memberikan pesan kepada kita supaya kita menginsafi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan hari-hari ini mungkin sulit dan banyak masalah, tapi tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempercayai Tuhan bukanlah sekedar ucapan mulut kita bahwa kita percaya, tetapi mempercayai Tuhan berarti banyak hal, dan diantaranya ada beberapa hal yang saya akan bagikan. Pertama adalah mempercayai Tuhan adalah mempercayai waktunya. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita mungkin seringkali ingin cepat tanpa kita sadari bahwa itu bukan yang terbaik bagi kita. Nah, kita terus percaya kepada waktu Tuhan, karena waktu Tuhan waktu tepat dan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam Pengkhotbah 3 bagian 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, yang kedua saudara, mempercayai Tuhan berarti mempercayai tindakannya. Mungkin ada peristiwa yang mungkin kita tidak mengerti yang terjadi dalam hidup kita, di luar pemikiran kita. Namun saudara, dalam hal-hal seperti ini, percayalah akan tindakan dan karya Tuhan. Tidak ada yang salah apa yang Tuhan buat dalam kita. Tuhan itu baik, adil, dan benar dalam semua apa yang dikerjakan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga saudara, mempercayai Tuhan berarti mempercayai rencananya. Kita punya rencana dalam hidup ini, tapi perlu kita pahami bahwa rencana kita sering berbeda dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih sempurna daripada rencana kita pribadi. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang keempat saudara, mempercayai Tuhan berarti mempercayai perintahnya. Mazmur 119 ayat 86 bagian A katakan, segala perintah Tuhan dapat dipercaya. Jadi tunjukkanlah iman kita kepada Tuhan dengan mempercayai perintah, kebenarannya, dan taat melakukan itu semua. Yang kelima saudara, mempercayai Tuhan berarti kita mempercayai janjinya. Kembali ke ayat pembuka kita dikatakan, Yosua 23 ayat 14 bagian B, kita diingatkan bahwa janji Tuhan dapat dipercaya.
semua janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang digenapi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan, di antaranya adalah janji pemeliharaan, janji penyertaan, dan janji keselamatan yang kekal bagi kehidupan kita. Semua adalah janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah ragu akan waktu dan tindakan dan perintah dan janji Tuhan. Tapi percayalah dengan segenap hati kita, Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Dan rencana Tuhan indah dan sempurna atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah firman ini menguatkan kita, biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap waktu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, yakin bahwa ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, ada mujizat, ada pekerjaan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan kami, memberikan kami sukacita, bahwa kami tetap terus selalu mengandalkan Engkau dalam setiap apapun yang kami alami hari-hari ini, masa-masa sulit pun yang terjadi, kami tetap percaya dan kami tetap mau beriman kepadamu Tuhan, bahwa janji-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, dan biar Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik.